Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Kamis 12 Desember 2024, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas berkat yang kau berikan kepada kami pagi hari ini, melalui nafas kehidupan, juga melalui kesehatan dan juga hari baru, berkat baru. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk mengerti akan firman-Mu itu dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Kuduskan kami dari dosa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ayat renungan harian kita pada hari ini, Kamis 12 Desember 2024, diambil dari Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian firman Tuhan. Memberi waktu kepada Allah. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka pada hari ketujuh Allah beristirahat dan memberkati hari ketujuh itu. Makna Allah memberkati hari ketujuh berkaitan erat dengan konsep Sabat dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Dengan memberkati hari ketujuh, Allah mengajarkan umatnya tentang pentingnya merenungkan kekudusan hidup dan memberi waktu untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari sini kita melihat bahwa ayat ini menekankan pentingnya hari ketujuh sebagai waktu untuk beribadah dan merenungkan karya Tuhan. Inilah yang menjadi landasan bagi praktek peribadatan di kemudian hari, di mana umat dipanggil untuk menguduskan hari ketujuh bagi Tuhan Allah. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberkati dan menguduskan hari ketujuh. Artinya ada sesuatu yang istimewa tentang hari tersebut. Menguduskan hari ketujuh berarti memberi waktu untuk berfokus pada hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Saudaraku yang terkasih, nas ini juga menunjukkan bahwa Allah memberi contoh pentingnya beristirahat. Setelah menciptakan segala sesuatu, Dia mengambil waktu untuk berhenti dari pekerjaan penciptaan, walau itu tidak berarti bahwa Allah berhenti bekerja. Ini memberi makna bahwa istirahat adalah bagian dari rencana Allah dan bukan tanda kelemahan. Istirahat yang ditetapkan Allah menekankan pentingnya keseimbangan di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, dalam kesibukan sehari-hari kita perlu mengingat untuk memberi waktu kepada Allah dan merenungkan karyanya. Carilah waktu untuk beristirahat secara fisik dan spiritual. Luangkanlah waktu untuk merenungkan keajaiban ciptaan Allah dan karya Allah di dalam hidup kita dan bagaimana kita dapat menghargainya. Jadikanlah hari ibadah itu sebagai waktu yang khusus untuk berfokus pada Allah dan menjalani persekutuan dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajari kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami seturut kehendak-Mu. Kami berdoa buat hari ini, biarlah setiap aktivitas kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami mendoakan anak-anak kami dari yang kecil sampai yang dewasa, biar Tuhan memberkati mereka dalam aktivitas kesehariannya hari ini, juga dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Biarlah mereka senantiasa hidup seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa buat
pelayanan di tengah-tengah gerejamu, diakonia, koinonia, marturia, biarlah menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat jemaatmu yang sakit, Tuhan yang menjamah tubuh jiwa roh mereka, Tuhan berkati proses pengobatan mereka, Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan dengan kuasa kasih-Mu. Berkati juga jemaatmu yang dalam pergumulan, Tuhan yang memberikan pengharapan dan memberikan solusi atas pergumulan mereka. Berkati juga jemaatmu yang berulang tahun, Tuhan berikan umur panjang, berkat dan sukacita. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa kami, Tuhan berkati agar senantiasa pemimpin bangsa kami melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Engkau. Kuduskan kami dari dosa kami, agar kami layak menerima berkat kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.